Seperti tadi saya katakan, kasus ini kasus yang melibatkan anggota Polri dan atau Densus. Secara institusional Polri itu di bawah langsung Presiden. Sudah saatnya lah Presiden di sektor penegakan hukum ini bisa melakukan langkah secepat kalau melakukan langkah-langkah di sektor ekonomi. Bukti Komnas HAM sudah lengkap. Polisi harap-harap cemas. Skenario istana siap dibongkar. Dua sisi dunia. Kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Hasil investigasi Komnas HAM makin lengkap. Jokowi siap-siap. Melansir genpi.co. Jadi menurut saya ini sebuah bentuk premanisme. Ini merupakan penculikan dan kemudian dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Dijemput untuk katanya besuk suaminya. Tetapi sesampai di sana ternyata kemudian suaminya sudah meninggal dunia. Dan oleh 5 orang anggota Densus perempuan, dia dirayu-rayu begitu bahwa sudah dosa, ini sudah menjadi bagian dari takdir Allah dan sebagainya. Kemudian dipisah antara Pak Wadiono. Pak Radmi mendapatkan 1 kebok, katanya ini untuk biaya anak-anak. Kemudian Wadiono juga mendapatkan 1 kebok, itu untuk biaya pemakaman, urusan jenazah. Masing-masing 50 juta, semuanya total 14 juta. Kemudian dari pengaduan Bu Suratni ke Muhammadiyah, itu Bu Suratni menyerahkan sebuah tumpuk uang OPP Muhammadiyah yang hari ini akan kami buka kepada publik. Saya kira itu satu pesan moral yang kita. Selanjutnya ini nggak tahu dan yang jelas ini diberikan tanpa ada tanda terima sama sekali ya. Jadi kita pertanyakan ini dari mana tidak tahu jalannya, anggaran dari mana itu yang kita akan coba untuk mempersilahkan pihak untuk memberikan. Seterusnya Ya, jadi uang ini nanti dalam rapat ini akan kami bersama dengan Komnas HAM prosedur apa yang paling proporsional untuk memproses uang ini agar menjadi bagian dari upaya untuk mengungkap sisi-sisi yang lebih terang. Saya nggak mengatakan di belakang, sisi-sisi yang lebih terang tentang proses-proses dan apapun juga yang berkaitan dengan kematian tidak wajar dan juga almarhum sejauh itu. Saya kira begitu. Langkah selanjutnya apa Pak? Langkah selanjutnya nanti setelah ini kami akan rapat dengan teman-teman dengan Komnas HAM dan unsur masyarakat sipil yang ada di depan kita semuanya. Pak, perlindungan Pak untuk keluarga korban Pak. Perlindungan Pak, ini kan cukup mengancam gitu Pak. Kondisinya ketika misalnya dia berani seperti itu, mungkin ada ancaman dari pihak-pihak. Iya, sejak awal memang teror ancaman terhadap keluarga ini datang. Kemudian itulah salah satunya kenapa Bu Radmi itu datang ke Muhammadiyah. Akhirnya secara informal sebetulnya begitu Muhammadiyah meminta pemuda Muhammadiyah melalui Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah untuk melakukan perlindungan terhadap keluarga itu. Nah, jadi hari ini secara informal Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam itu melakukan perlindungan terhadap bahkan rumah Radmi itu sebelum otopsi bahkan kami sudah mengirimkan beberapa ratus personel Kokam untuk masuk di kampung itu termasuk menjaga rumah Radmi. Tapi perlindungan secara formal terhadap misalnya melalui lembaga perlindungan
saksi dan sebagainya itu belum kita minta. Investigasi terkait tewasnya 6 laskar FPI masih terus dilakukan oleh Komnas HAM. Terkait hal itu, Komisioner Komnas HAM BK Ulu Hapsara mengakui bahwa data investigasi insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek makin lengkap. Kronologi dan fakta peristiwa makin lengkap hanya membutuhkan pendalaman dan pengembangan beberapa hal, seperti hasil otopsi, uji balistik, dan uji kendaraan yang dipakai oleh anggota kepolisian dan FPI. Menurutnya sampai saat ini belum ada kesimpulan yang bisa diberikan terkait kasus penembakan tersebut. Komnas HAM berjanji akan tetap menggunakan instrumen penegakan hukum dalam menginvestigasi kasus itu. Belum ada kesimpulan yang jelas, alat ukurnya adalah instrumen hak asasi manusia dan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 dan nomor 8 tahun 2009. Komnas HAM berjanji secepatnya menyelesaikan investigasi. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi akan siap-siap mengambil langkah yang tepat jika investigasi yang dilakukan selesai dan dapat menarik kesimpulan, seluruh hasil tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden dan Kapolri. Akan ada rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden dan Kapolri. Sebelumnya Komnas HAM juga telah memeriksa Kapolda Metro Jaya, Jasa Marga hingga dokter otopsi, yaitu dokter kepolisian yang melakukan otopsi. Rencananya pemeriksaan juga akan dilakukan kepada Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat. Sementara itu, punya ahli sendiri, Komnas HAM siap membandingkan hasil temuannya dengan forensik Polri. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan melibatkan ahli dan laboratorium forensik independen dalam pemeriksaan proyektil peluru terhadap peristiwa penembakan 6 laskar FPI. Hal itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat menjadi narasumber di acara diskusi bertajuk Koalisi FPI dan HAM. Tim investigasi Komnas HAM akan membandingkan proyektil yang ditemukannya dengan hasil forensik dan dari kepolisian. Pihaknya juga akan membandingkan proyektil yang ditemukan dan akan memiliki jaringan dengan laboratorium dan ahli lain seperti kasus Intan Jaya Papua. Hasil forensiknya akan dibandingkan dengan tim ahli yang digunakan dari universitas. Tak hanya itu, Komnas HAM juga telah menemukan bukti-bukti lain seperti sisa-sisa peristiwa kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kemudian soal saksi-saksi lapangan dan macam-macam ditemukan. Pihaknya banyak menemukan sisa-sisa peristiwa itu, misalnya diceritakan ada 2 mobil yang saling kejar-kejaran dan beradu. Pihaknya juga memang menemukan di lapangan ada bekas-bekas dari mobil yang rusak. Beda warna berarti bukan satu mobil, ada yang putih dan ada yang hitam. Sehingga pihaknya juga akan mendalami temuan tersebut terhadap ahli yang dimiliki oleh Komnas HAM. Dan esok, pihaknya akan memeriksa dengan membawa satu ahli otomotif untuk membandingkan seperti apa. Termasuk mengukur karena mereka bilang kecepatan mobil sekian, kemudian pada saat sekian berapa menit semua mereka katakan begitu dalam penjelasannya. Dengan kecepatan tersebut betul tidak jarak yang mereka sebut itu dibandingkan semua dan nanti akan baru kemudian mengambil satu kesimpulan apa sesungguhnya yang terjadi. Komnas HAM juga mengatakan sudah ada riwayat sengketa antara polisi dan FPI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menduga sudah ada percekcokan yang cukup serius antara Polri dengan FPI. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat menjadi narasumber di acara diskusi bertajuk Koalisi FPI dan HAM yang membahas peristiwa penembakan oleh polisi terhadap 6 laskar FPI. Dia mungkin menduga bahwa sudah terjadi memang percekcokan yang cukup serius antara Polri dengan pihak FPI. Taufan pun membeberkan peristiwa yang mengakibatkan gesekan antara Polri dengan FPI. Bahkan jauh sebelumnya, yang waktu itu dalam proses penangkapan Habib Rizik tahun berapa dan dipimpin oleh mantan Kapolda Jawa Barat Rudi Sufahriadi yang saat ini dicopot karena kasus Megamendung. Dari contoh tersebut masih kata Taufan sudah ada riwayat gesekan antara Polri dengan FPI. Jadi menurutnya sudah ada riwayat memang semacam sengketa antara polisi dan FPI sehingga gampang sekali dua pihak ini saling terpicu emosinya.